Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama menikmati renungan hati sehat. Dengan segenap hati kita mau katakan dan kita mau ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun hidup kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran yang kita punya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat GPI Ngadinegara. Puji Tuhan, di akhir minggu ini kita bisa terus belajar dengan firman Tuhan. Mari luangkan waktu sejenak, kita merenungkan firman Tuhan.
Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami boleh dalam keadaan kuat, sehat, dan kami terus boleh hidup, sandarkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini apa yang kami lakukan semuanya atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kalau kami hari ini boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Kau mampukan kami supaya kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita hari ini saya akan membahas tentang hal kekhawatiran. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat sebuah truk, kemudian di pintu belakang itu ada tertulis masih enak zamanku toh, begitu ya. Kemudian di sampingnya ada gambarnya Pak Harto, mantan presiden kita. Nah, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara jika melihat tulisan tersebut? Ada pesan apa dalam tulisan tersebut? Saat ini, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, ada PPKM yang membuat banyak orang kesulitan ketika mencari penghidupan untuk keluarganya. Ada rasa takut juga terpapar COVID-19, jadi lebih banyak tinggal di rumah, yang membuat roda perekonomian jadi terganggu. Masih beruntung jika kita masih bekerja yang harus dikerjakan di rumah. Banyak saudara kita yang aktivitasnya berjualan, yang harus dikerjakan, maksudnya mereka tidak bisa berjualan lagi. Kemudian yang bekerja di toko ataupun di restoran harus dibatasi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Akhirnya timbul kekhawatiran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini? Mari kita belajar dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Satu ayat saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bisa menjadi referensi bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Biasanya kita sering berpikir atau dengan akal kita terlebih jalan dulu ketika kita menghadapi kesulitan. Sebagai contoh misalnya, ketika anak kita menghadapi kesulitan dalam belajar, langsung pikiran kita berputar untuk mencari solusi. Apalagi di masa pandemi ini, belajar harus dengan online. Ada banyak anak-anak kita tidak bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Akhirnya anak kita tidak bisa belajar dengan baik. Akhirnya orang tua mencari orang yang bisa menolong supaya anak kita bisa mengikuti belajar secara online. Tidak salah kita mencari orang yang bisa menolong anak kita. Yang saya maksudkan adalah kita lupa mengajak anak kita untuk berdoa. Minta kepada Tuhan supaya memberi kemampuan anak kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Kita sering lupa bahwa kita harus mengutamakan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Di ayat Filipi yang kita baca tadi, dikatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Sesungguhnya, jika kita bisa memahami dan melakukan ayat ini, kita bisa mendapatkan manfaat double. Yang pertama, kekhawatiran bisa berkurang. Bahkan mungkin bisa hilang. Yang kedua, kita bisa mendidik atau memberi teladan kepada anak kita untuk selalu
menyerahkan segala sesuatu, bahkan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Akal pikiran kita memang harus jalan agar roda kehidupan kita bisa terus berjalan. Tetapi penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan itu yang harus diutamakan. Kemudian kita baru melangkah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rasa khawatir yang sangat kepada anak-anak kita akan masa depannya karena pembelajaran yang sulit diikuti. Kita dan keluarga serta anak kita ini bukan kebetulan apabila kita hidup di zaman yang serba sulit ini, bahkan pada masa pandemi. Kita memang ditempatkan oleh Tuhan pada zaman sekarang ini, jadi mau tidak mau kita harus jalani kehidupan ini. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita diharapkan jangan terlalu khawatir tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Tuhan sudah menetapkan dan semua yang terjadi sekarang ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir terhadap keluarga dan anak-anak kita. Yang menjadi tugas kita adalah kita harus mendidik agar keluarga kita melakukan hal-hal yang positif dan melatih anak kita dalam otoritas Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Yakinkan bersama Tuhan kita bisa, karena Tuhan beserta kita. Kita bisa memberi contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di zamannya. Misalnya Musa. Musa sejak lahir sudah dibuang ke sungai, kemudian dipungut oleh putri Raja Firaun dengan segala permasalahannya, dengan segala kekhawatirannya. Tetapi akhirnya dia bisa memimpin dan bisa bangkit untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian kita bisa mencontoh juga Daud. Daud pada masa kecilnya selalu serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika dia harus menghadapi Goliat, ternyata dia mampu juga mengatasi apa yang terjadi saat itu. Kemudian Daniel. Daniel karena kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Dia tidak dimakan oleh singa, bahkan dia selamat keluar dari gua dalam keadaan baik. Mereka semua hidup di zamannya. Semua ada kesulitan, tetapi Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, kemudian yang lainnya. Keluarga kita sekarang hidup pada zaman ini, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Ini semua sudah menjadi ketetapan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur masih diizinkan menikmati hidup seperti sekarang ini. Kita tidak perlu khawatir dengan masa depan anak kita. Mereka bisa menjalani kehidupan pada saat ini. Yakinkan itu, bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Walaupun di depan banyak kesukaran, banyak sakit penyakit, yakinlah bahwa anak kita bisa melewatinya. Karena semua sudah ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita perlu kembali memahami firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mensyukuri ketika kita diberi hidup pada zaman ini. Bersyukur jika kita diberi kesempatan untuk diuji dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kesulitan dan dengan ekonomi, kesulitan dengan kesehatan, dan sakit penyakit, semuanya itu merupakan ujian iman kita. Dan ujian itu tidak melebihi kekuatan kita.
Tuhan mempunyai rancangan bagi kita anak-anaknya. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yakinkan itu bahwa ketika kita diuji pasti akan ada hasil ketekunan. Kemudian satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, kita perlu bangga kalau kita mendapatkan ujian. Di sana dikatakan nilai ujian yang kita jalani itu nilainya lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan dengan api. Jadi bersyukur kalau kita bisa mendapatkan ujian pada saat ini. Nah, itulah kira-kira firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kiranya renungan firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita akhiri rehat kita dengan doa. Allah surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, bahkan boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami harus tetap taat dan setia, bahwa kami tetap ada di dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, kami yakini bahwa Tuhan terus menyertai, memberkati setiap kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di saat pandemi ataupun di saat-saat kesulitan, dan itu membuat kami teruji iman kami, dan kami yakin bahwa iman kami akan menimbulkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Amin.